Allah Bapa, kemuliaan para kudus, Uskupmu Santo Martinus meluhurkan dikau, baik dengan kehidupan maupun dengan kematiannya. Baharulah kiranya dalam hati kami karya agung rahmat-Mu, sehingga maut ataupun hidup tidak akan mampu memisahkan kami dari cinta kasih-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama-Mu dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab kebijaksanaan. Di dalam kebijaksanaan ada roh yang arif dan kudus, tunggal, majemuk dan halus, mudah bergerak, jernih dan tidak bernoda, terang, tidak dapat dirusak, suka akan yang baik dan tajam, tidak tertahan, murah hati dan sayang akan manusia, tetap, meyakinkan dan mantap, maha kuasa dan memelihara semuanya, serta menyelami sekalian roh yang arif, murni dan halus sekalipun. Sebab kebijaksanaan lebih lincah dari segala gerakan, karena dengan kemurniannya ia menembus dan melintasi segala-galanya. Kebijaksanaan adalah nafas kekuatan Allah dan pancaran murni kemuliaan yang maha kuasa. Karena kebijaksanaan merupakan pantulan cahaya kekal dan cermin tak bernoda kegiatan Allah serta gambar kebaikannya. Meskipun tunggal, namun kebijaksanaan mampu akan segala-galanya. Dan walaupun tinggal di dalam dirinya, namun membaharui semuanya. Dari angkatan yang satu ke angkatan yang lain, ia beralih masuk ke dalam jiwa-jiwa yang suci, yang olehnya dijadikan sahabat Allah dan Nabi. Tiada sesuatu pun yang dikasihi Allah kecuali orang yang berdiam bersama dengan kebijaksanaan. Sebab kebijaksanaan lebih indah daripada matahari dan mengalahkan setiap tempat bintang-bintang. Dibandingkan dengan siang terang, ialah yang unggul, sebab siang digantikan malam, sedangkan kejahatan tak sampai menggagahi kebijaksanaan. Dengan kuat ia meluas dari ujung yang satu ke ujung yang lain, dan halus memerintah segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Ya Tuhan, untuk selama-lamanya firman-Mu tetap teguh. Ya Tuhan, untuk selama-lamanya firman-Mu tetap teguh. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Ya Tuhan, untuk selama-lamanya firman-Mu tetap teguh. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan, bumi Kau tegakkan sehingga tetap ada.
Ya Tuhan, untuk selama-lamanya firman-Mu tetap teguh. Menurut hukum-hukum-Mu, sekarang semuanya itu ada, sebab segala sesuatu melayani Engkau. Ya Tuhan, untuk selama-lamanya firman-Mu tetap teguh. Bila tersingkap, firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Ya Tuhan, untuk selama-lamanya firman-Mu tetap teguh. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Ya Tuhan, untuk selama-lamanya firman-Mu tetap teguh. Biarlah jiwaku hidup, supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Ya Tuhan, untuk selama-lamanya firman-Mu tetap teguh. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah pokok anggur, kalian ranting-rantingnya, sabda Tuhan. Tinggallah bersertaku, maka aku tinggal bersertamu, dan kalian akan berbuah banyak. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus kapan kerajaan Allah datang. Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, lihat ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Yesus berkata kepada para murid, akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, lihat dia ada di sana, lihat dia ada di sini. Tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, frater, ibu bapak, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Kristus, mari bersama-sama kita menyadari kerajaan Allah yang sudah ada. Dengan kehadiran Tuhan Yesus, kerajaan Allah sudah datang dan akan memenuhi kepenuhannya kelak. Pada hari Tuhan Yesus datang yang kedua kali, parusia, entah kapan kita nggak tahu. Namun kerajaan Allah sudah hadir di tengah-tengah kita. Tanda-tandanya bukan fisik, bukan material. Allah meraja jangan selalu ditandai dengan
kesejahteraan, terutama material, dengan kesehatan, ya, tidak ada wabah, dengan keamanan, tidak ada bencana alam, jangan terlalu menandai dengan hal-hal fisikal material, tapi dengan batin. Kita dibantu oleh tradisi Jawa tentang semar. Semar itu dalam arti yang sangat kasar, sangat sederhana, artinya samar, nyamari, itu cirinya orang Jawa. Karena semuanya nggak jelas, tapi nyamari. Semuanya nggak bisa dibaca, diuji secara materi, karena KB ini nyamari. Maka digambarkanlah sosok Semar atas apa yang nyamari, yang tidak jelas ini, tapi di dalamnya terkandung kebijaksanaan yang nggak terukur dalamnya. Digambarkanlah wajah Semar, matanya menangis setiap hari, berebes mili, nangis, tapi wajahnya, bibirnya tersenyum, bingung kan, nyamari. Kalau orang nangis, bibirnya mesti sedih, tertutup, tidak tersenyum, tapi Semar seperti itu. Makanya menangis, bibirnya tersenyum. Nah, Ibu Bapak, dalam sekali, mengapa menangis? Ya, kita bersyukur karena hidup ini atas pengorbanan kebaikan, terutama dari Allah. Dan secara umum dari kehidupan sehari-hari, teman yang memberikan bantuan, ya, tumbuhan yang memberikan dirinya untuk sayur, hewan yang memberikan dirinya untuk daging, teman yang datang pas kita sakit, teman pas datang pas kita membutuhkan pertolongan. Kan kita hidup dari situ. Teman yang memberikan pekerjaan, kita yang bisa mendapatkan pekerjaan, bukan karena Anda pandai, karena adanya kebaikan, orang mau menerima Anda sebagai pegawainya. Ini kan nyamari, dan ini kan digerakkan oleh Allah yang maha baik, maka kebaikan terluncur ke dalam dunia, menyerap ke dalam dunia, sehingga kebaikan itu adalah hakiki, alamiah, yang diberikan Allah, ditanamkan ke dalam dunia. Meskipun ada perang, permusuhan, kebencian, ya, nanti kata orang-orang Bali akan kalah. Kebaikan menang atas kejahatan, galungan. Sabar setelah berbuat baik, nanti kejahatan akan tidur. Tapi besok juga dia muncul, tapi dia tidur. Karena kejahatan juga sepertinya alamiah, kurangnya kebaikan. Nah, Ibu Bapak, Semar, wajahnya tersenyum, gembira, memandang dunia ini optimis, karena Allah menyertai diri, karena kebaikan-kebaikan selalu ada di samping, sehingga optimis, meskipun tampaknya sulit. Dan hal ini Ibu Bapak lakukan sehari-hari lah. Melayani suami, melayani anak-anak, melelahkan, tapi membahagiakan. Kita menggerutu, tapi sesungguhnya kita bahagia kok, melayani suami, anak-anak, melayani istri. Dan Anda juga bekerja rutin, ya menggerutu, berat, tapi Anda bahagia juga. Nyamari semua Ibu Bapak, maka harus pintar memberi makna ini, sehingga hidup ini terasa gembira di tengah-tengah beban yang berat. Kita kan tahu kalau cara berpikir spiritual itu percaya dulu, lalu melakukan, baru memahami. Dan banyak orang percaya, melakukan, tapi belum juga memahami. Karena ternyata hak memahami ini adalah haknya Allah. Lakukan saja. Di tengah-tengah beban yang berat, tetap tersenyum, lakukan saja. Maknanya kita nggak paham, karena yang bisa mengerti Allah. Maka dalam kerohanian, bukan aku yang mengerti, tapi Allah yang memberikan pengertian. Bukan aku yang mencari, tapi Allah yang menangkap. Seperti itu Ibu Bapak, cara berpikir kerohanian. Dan Tuhan Yesus
memberikan tanda kepada kita. Dia menderita untuk kita. Persis ya, bahwa hidup itu bisa ada kalau ada yang mau berkorban untuk kita. Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita. Maka kita bisa menjadi gembira. Mari hari ini pun kita belajar dari Tuhan Yesus, jangan takut berkorban. Kerajaan Allah sudah ada pada kita, meskipun masih samar, belum tentu jelas. Yaitu dengan kebaikan-kebaikan Anda yang Anda lakukan sebagai korban Anda dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia.